Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Ka'bah merupakan kiblat umat muslim yang berdiri di tengah-tengah Masjidil Haram. Sebagai tempat suci, Ka'bah menjadi bangunan yang sangat penting bagi umat Islam. Maka dari itu, Ka'bah pun dijaga ketat dari niat buruk yang ingin menghancurkannya. Akan tetapi ada satu masa di mana muncul sosok yang akan menghancurkan Ka'bah. Lantas siapa sosok yang akan menghancurkan Ka'bah tersebut? Bagaimana mungkin orang tersebut bisa menghancurkan Ka'bah, di mana umat muslim saat Ka'bah dihancurkan? Simak sampai selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bangunan Ka'bah ternyata memiliki sejarah yang panjang. Di dalam kitab suci Al-Quran terdapat penjelasan bahwa Ka'bah merupakan tempat ibadah pertama yang dibangun di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Makkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 96. Penamaan Ka'bah pun diambil dari bangunan yang berbentuk persegi. Pada masa itu, bangsa Arab menyebut setiap rumah yang berbentuk persegi sebagai Ka'bah. Ka'bah sebagai bangunan yang diberkahi ini pun dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan anak kandung dari Nabi Ibrahim pun turut serta membangun Ka'bah. Sejarah pembangunan Ka'bah pun tertulis di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.'" Surah Al-Baqarah ayat 127. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 125. Bangunan Ka'bah awalnya tidak memiliki atap, tingginya 7 hasta dan panjang 30 hasta serta lebar mencapai 22 hasta. Ka'bah sebenarnya mengalami beberapa kali pembangunan. Bangunan pertama kali Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Kemudian pembangunan juga pernah dilakukan oleh kaum Quraisy sebelum Islam dan Nabi Muhammad SAW dalam pembangunan Ka'bah. Akan tetapi pembangunan Ka'bah oleh kaum Quraisy tidak sempurna. Kaum Quraisy terkendala masalah dana dalam proses pembangunannya. Kemudian disempurnakan di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kalau bukan karena kaummu, wahai Aisyah, baru saja meninggalkan kekufuran, niscaya aku akan meruntuhkan Ka'bah. Lalu aku akan membangunkan kembali di atas fondasi Ibrahim alaihissalam. Karena sesungguhnya kaum Quraisy kurang sempurna membangun Ka'bahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kekurangan biaya menyebabkan kaum Quraisy hanya bisa membangun sebagian Ka'bah, sehingga tidak mencapai tahap yang sempurna untuk pembangunan Al-Hijr, padahal yang oleh orang-orang menyebutnya dengan Hijr Ismail adalah termasuk bagian dari Ka'bah. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Al-Jidr atau Al-Hijr, apakah termasuk Ka'bah?" Nabi berkata, "Iya." Aku berkata, "Lantas kenapa mereka tidak memasukkannya ke dalam bagian Ka'bah?" Beliau pun berkata, "Sesungguhnya biaya yang disiapkan kaummu atau Quraisy untuk membangun Ka'bah tidaklah cukup." Aku bertanya, "Kenapa pintunya dinaikkan tinggi?" Beliau berkata, "Itu sengaja dilakukan oleh kaum Quraisy agar mereka bebas memasukkan ke Ka'bah siapapun yang mereka sukai dan mereka bisa melarang siapapun yang mereka kehendaki." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa Ka'bah dijaga dari masa ke masa, dibangun hingga seperti yang kita lihat saat ini. Tapi bagaimana mungkin suatu saat Ka'bah bakal dihancurkan? Ada yang percaya bahwa akan ada sosok yang akan menghancurkan Ka'bah, karena kita tahu saat ini Ka'bah begitu ketat penjagaannya.
Namun peringatan akan adanya sosok yang bakal menghancurkan Ka'bah sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Pada akhir zaman akan muncul angin lembut yang akan mencabut nyawa setiap manusia yang beriman. Setelah peristiwa itu terjadi, hanya orang-orang kafir dan manusia yang tidak lagi menyebut nama Allah. Baitullah sudah tidak ada lagi yang merawatnya dan juga tidak ada lagi yang menjadikannya Ka'bah sebagai tempat beribadah. Hingga suatu hari datang seseorang yang bernama Dzulquarnain dari Habasyah. Dzulquarnain orang yang akan menghancurkan Ka'bah. Rasulullah SAW bersabda, akan dibaiat seorang pria di lokasi antara Rukun atau Yaman dan makam Ibrahim. Baitullah ini tidak akan dinodai kesuciannya kecuali oleh penduduknya sendiri. Jika penduduknya telah dinodai kesuciannya, maka tidak perlu ditanya lagi tentang kehancuran bangsa Arab. Kemudian akan datang orang-orang Habasyah menghancurkannya, di mana tidak akan ada lagi yang membangunnya sesudah itu. Merekalah orang-orang yang akan mengeluarkan harta yang tersimpan di dalam Ka'bah. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW pun bersabda, seolah-olah aku menyaksikan Dzulquarnain sebagai orang yang botak, lagi berkaki bengkok. Selain itu ia menghantam Ka'bah dengan sekop dan linggisnya. Hadis riwayat Ahmad. Manusia yang akan menghancurkan Ka'bah adalah berkulit hitam. Mereka inilah yang nantinya akan melepaskan batu Ka'bah satu persatu. Penghancuran Ka'bah nantinya akan menggunakan peralatan seperti sekop dan linggis. Dengan alat-alat ini, Dzulquarnain pun meninggalkan kiswah Ka'bah, menurunkan batu-batu Ka'bah, kemudian menghancurkannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.